Holodomor terjadi pada tahun 1932 sampai tahun 1933. Di tahun-tahun itu, warga Uni Soviet khususnya Ukraina dilanda bencana kelaparan besar. Kelaparan besar ini dipicu oleh ambisi pemimpin Soviet kala itu yaitu Yosef Stalin. Peristiwa ini membuat 7 juta warga Ukraina kehilangan nyawa atau lebih tepatnya 25.000 orang tewas setiap harinya. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia kisah lengkapnya. Cerita dibuka dengan seorang anak kecil bernama Yuri. Dia bermain di hutan lalu menemui seorang gadis bernama Natalka. Mereka berdua bermain selayaknya anak-anak seusianya. Di sebuah menara lonceng, Yaroslav sang ayah menjelaskan fungsi dari lonceng ini. Lonceng tersebut berfungsi sebagai pertanda adanya musuh yang menyerang desa. Ayahnya berpesan kepada Yuri, jangan sampai para musuh mematahkan semangatnya. Tidak seorang pun yang bisa merebut kemerdekaan di Ukraina. Pagi itu, sang ayah menyuruh Yuri membelah labu dengan pedangnya. Namun, Ivan sang kakek tiba-tiba datang, mengabarkan kematian pemimpin Soviet Bolshevik. Itu berarti Ukraina terbebas dari cengkeraman Soviet untuk sementara. Waktu pun berlalu, kali ini Yuri sudah tumbuh sebagai remaja. Yuri bersama teman-temannya sedang berkumpul di sebuah hutan. Mikola, salah satu teman Yuri, mengajaknya pindah ke kota Kiev guna mengejar masa depan yang lebih cerah. Tapi Yuri menolak ajakan sahabatnya karena dia tidak mau meninggalkan Natalka kekasihnya. Singkat cerita, Yuri menemui Natalka. Dia meminta Natalka agar mau dilukis telanjang di hutan. Tentu saja Natalka menolak sambil menampar Yuri. Mikola yang adalah salah satu teman Yuri bercerita kalau Yuri dan dirinya akan pergi ke Kiev guna mengejar cita-cita sebagai seniman. Mikola terus memujuk Natalka dan akhirnya dia mau dilukis tapi tidak telanjang. Malam itu, festival tahunan diadakan. Natalka melakukan upacara penghanyutan lilin dan berharap dijodohkan dengan Yuri. Tapi ternyata, lilin itu tenggelam, pertanda hubungan mereka akan segera kandas. Di tengah pesta dansa, Natalka menangis karena takut jika dirinya hanya akan menjadi pembawa sial bagi kehidupan Yuri. Yuri berkata, apapun yang terjadi, dia tetap ingin menikahi Natalka. Sementara itu di Moskow, Yosef Stalin mulai merealisasikan ambisinya, menguasai wilayah Ukraina. Seorang perwira Soviet bernama Sergei ditunjuk untuk mendatangi Ukraina. Ivan dan Yaroslav buru-buru menyembunyikan barang berharga gereja agar tidak disita. Tak lama kemudian, Sergei masuk ke dalam gereja. Dia meminta sang pastor agar segera menyerahkan barang-barang berharga. Karena tidak mau menyerahkannya, sang pastor harus rela disiksa. Yaroslav yang berhasil meninggalkan gereja terlebih dahulu menyuruh Yuri agar segera membunyikan lonceng sebagai tanda kedatangan pasukan Soviet. Setelah menyiksa pastor, Sergei mendatangi rumah seorang tengkulak. Seluruh propertinya disita dan dia ditetapkan sebagai musuh negara. Yaroslav dan Ivan terlibat perlawanan sengit dengan pasukan Soviet. Mereka semua terpaksa berlari ke hutan dan terus dikejar. Namun karena kalah jumlah serta pengalaman, Ivan dan Yaroslav harus menerima kekalahan. Ivan terluka parah karena terkena tembakan Sergei, sementara Yaroslav harus tewas digantung. Sang ibu yang melihat kedatangan mereka langsung menangis histeris. Ivan yang masih hidup menjadi buronan pasukan Soviet. Sergei datang ke gereja dan menanyakan keberadaan Ivan. Karena sang pastor terus melindungi Ivan, dia pun ditembak tepat di kepalanya. Singkat cerita, Natalka dan Yuri melangsungkan pernikahan. Tapi tanpa disangka, pasukan Sergei kembali datang. Ibu dari Natalka dilindas kuda milik pasukan Soviet hingga tidak sadarkan diri.
Ivan menganggap Yuri dan kawan-kawannya sebagai pengecut, karena di saat genting seperti ini dia malah ingin pergi ke Kiev. Ivan menginginkan Yuri menjadi seperti ayahnya, seorang pemberani dan pelindung desa, bukan menjadi seorang seniman. Karena perkataan Ivan tadi, Yuri tidak jadi ikut. Dia memilih menunggu situasi menjadi kondusif terlebih dahulu. Kembali ke Moskow, Stalin meminta lebih banyak setoran hasil panen hingga 90%. Kawan-kawannya di partai banyak yang tidak setuju, karena akan sangat mustahil bagi warga jika aturan ini diterapkan. Mereka khawatir akan ada lebih banyak warga sipil yang mati karena kelaparan. Dengan keras kepala, Stalin tetap memutuskan aturan itu. Sergei kembali datang ke desa, mengumumkan aturan ini. Warga dituntut meningkatkan produksi pertanian hingga 2 kali lipat. Jika ada warga yang berani mencuri hasil panen, maka dia akan dianggap musuh negara. Dengan kejam, Sergei menembak sang tengkulak di depan orang-orang. Setelah itu, Sergei membagikan surat perjanjian. Surat perjanjian itu berisi paksaan agar setiap warga menyerahkan tanah, hewan ternak, dan barang-barang berharga lainnya kepada pemerintah Soviet. Ivan menyuruh Yuri agar cepat pergi dari desa ke kota Kiev. Malamnya, sang ibu memberikan sebuah lukisan Saint Yuri agar Yuri selalu menjaganya. Ibunya menangis melepas Yuri yang akan mengejar cita-citanya menjadi seniman di Kiev. Sebelum benar-benar berangkat, Yuri mengajak Natalka untuk ikut, tapi Natalka menolak karena ibunya belum sadarkan diri. Di perjalanan, Yuri bertemu dengan seorang bapak. Bapak itu mengatakan kelaparan di Ukraina semakin meluas. Namun ketika turun, bapak itu ditangkap lalu diajar oleh tentara Soviet. Dia dituduh telah menyebarkan propaganda Barat. Sesampainya di kota Kiev, Yuri melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Banyak orang di pinggir jalan kelaparan, bahkan ada juga yang sudah tewas. Yuri langsung menemui temannya yaitu Mykola yang sedang menghadiri rapat partai. Yuri bercerita kalau pasukan Soviet di desa sudah semakin kejam. Tanah dan hasil panen diambil hingga membuat warga desa kelaparan. Tanpa diduga, Mykola malah mendukung Stalin. Baginya, demi bisa menerapkan sistem yang baru, pasti ada korban agar bisa menata kembali hidup orang banyak sesuai aturan. Di sisi lain, Stalin mendapat laporan kalau warga Ukraina banyak yang memberontak. Stalin seketika marah, lalu memerintahkan agar menyita seluruh hasil panen warga Ukraina. Malam itu, Natalka menulis surat untuk Yuri. Surat itu berisi gambaran kekejaman pasukan Soviet di desa yang semakin menjadi-jadi. Ibunya juga sudah meninggal akibat cedera yang diderita. Namun kabar gembira menghampiri. Natalka ternyata hamil dan siap menyusul ke Kiev. Saat itu, Yuri sudah diterima menjadi mahasiswa seni lukis. Dosennya yaitu Profesor Temchuk terlihat kecewa dengan hasil lukisan Yuri. Dia menyuruh Yuri mengekspresikan lukisannya melalui alam bawah sadarnya. Malam harinya di luar kampus, jenazah warga yang tewas kelaparan mulai diangkut ke truk. Mykola mengadakan orasi malam itu. Kali ini, dia sudah menjadi salah satu bagian dari Partai Komunis Ukraina. Hari demi hari, pemerintah Soviet semakin membatasi kegiatan organisasi. Bahkan, pemerintah mulai membatasi orang-orang berpergian. Seorang profesor melihat lukisan Yuri bertema pemberontak. Si profesor memperingati Yuri jika dia bisa dikirim ke Siberia karena lukisan ini. Yuri yang tidak terima memilih pergi dari kampusnya. Kali ini, Yuri bekerja sebagai buruh serabutan demi bisa bertahan hidup. Yuri ikut membantu mengangkat barang sitaan Soviet. Kelaparan kian meluas di kota Kiev. Harga barang-barang mahal dan banyak orang mati di jalan. Walaupun sudah bukan mahasiswa seni lagi, Yuri tetap menyalurkan hobinya di sela-sela pekerjaannya. Sementara itu, Mykola mendapat kabar semua pemimpin Partai Komunis Ukraina akan segera ditangkap. Mykola disuruh oleh temannya agar cepat kabur dari sana.
Mykola sudah benar-benar putus asa karena dikhianati Stalin. Dia lebih memilih mengakhiri hidupnya. Yuri yang sudah mengetahui kabar kematian Mykola pergi ke bar lalu bersulang demi perjuangan Mykola. Tapi di bar itu juga ada sekelompok pasukan Soviet yang ikut membalas perkataan Yuri. Namun Taras dengan berani meneriakan kemerdekaan Ukraina. Teriakan Taras disambut oleh tarian dan permainan musik. Pasukan Soviet yang tidak terima langsung menghajar setiap pengacau di sana. Perselisihan menjadi semakin panas, sampai akhirnya Yuri membunuh salah satu pasukan Soviet. Karena telah membunuh salah satu pasukan Soviet, Yuri ditangkap lalu dimasukkan ke penjara. Beberapa hari kemudian, eksekusi pemberontak Ukraina dilakukan. Namun ketika akan mengeksekusi Yuri, Kapten Medved memerintahkan menahan tembakan. Saat itu, Yuri diselamatkan dan dikembalikan ke selnya. Yuri kembali menyalurkan hobinya dengan menulis wajah Natalka di tembok penjara. Tanpa diduga, Medved melihat bakat Yuri lalu memintanya melukis wajahnya. Yuri pun bersedia, namun sebagai imbalan, Yuri meminta agar bisa menulis surat perpisahan kepada Natalka. Singkat cerita, Yuri mendapat apa yang ia inginkan. Dia mulai mengabarkan kondisinya di penjara. Tapi Yuri menolak menyerah. Dia akan terus berjuang demi kebebasan Ukraina. Yuri mematahkan kuas, lalu menjadikannya senjata. Ketika dia mulai melukis, tiba-tiba saja dari belakang Yuri menyerang Medved. Tanpa basa-basi, Yuri kabur dari penjara lewat saluran pembuangan. Pasukan Soviet yang berjaga menyadari aksi Yuri, lalu langsung mengajarnya. Sementara itu, Natalka bersiap pergi ke markas Komandan Sergei. Dia mendapat tugas memasak. Singkat cerita, Sergei memakan masakan Natalka. Tapi tak lama kemudian, Sergei menunjukkan gejala yang aneh. Dia mulai kehilangan kontrol dan berhalusinasi. Sergei menyadari kalau dirinya telah diracuni. Sambil berhalusinasi, Sergei mencoba memperkosa Natalka. Namun efek halu yang ditimbulkan semakin parah dan menjadi kesempatan Natalka kabur. Sesampainya di rumah, Natalka membawakan surat dari Stalin mengenai rencana busuk rezimnya. Bukan hanya berhasil meracuni, Natalka juga berhasil mengambil dokumen penting. Natalka menyuruh warga desa agar segera melawan. Malam itu juga, para wanita menyerang konvoi pasukan Soviet yang membawa hasil panen warga. Melihat keadaan yang semakin rusuh, pasukan Soviet mulai melepaskan tembakan dan mengenai salah seorang wanita di sana. Para provokator kerusuhan langsung ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Komandan Sergei menyuruh Natalka masuk ke kamar lalu membasuh kakinya. Sembari dibasuh, Sergei menyuruh Natalka agar membawakannya lukisan Saint Yuri jika ingin keluarganya selamat. Mau tidak mau, Natalka memberikan lukisan itu kepada Sergei. Di sisi lain, Yuri bertemu dengan seorang anak yatim piatu di hutan. Karena iba, Yuri mengajak anak itu makan bersama. Tapi malam itu, tiba-tiba sekelompok orang menyergapnya. Ternyata, itu adalah kelompok pemberontak yang akan melancarkan serangan ke kubu Soviet. Pagi harinya, kelompok pemberontak sudah mulai bersiap di posnya masing-masing sembari menunggu saat yang tepat. Namun, kelompok berkuda malah langsung menyerang tanpa aba-aba. Terpaksa, anggota pemberontak lainnya juga ikut melawan. Pertempuran sengit pun tidak dapat dihindarkan. Pasukan Soviet yang terlatih melawan pemberontak yang tidak berpengalaman. Dengan cerdik, Yuri meledakkan senapan mesin dengan bom Molotov. Karena pertempuran sengit itu, hanya tersisa Yuri dan Lubko, anak yang dia temukan di hutan. Sesegera mungkin, Yuri dan Lubko meninggalkan kota. Untuk menghindari pengecekan, mereka terpaksa masuk gerbong mayat. Sesampainya di stasiun transit, Yuri menodongkan pistolnya ke seorang supir Soviet.
Mereka berhasil membajak truk lalu kembali lanjut berjalan. Di perjalanan, mayat-mayat warga kelaparan dibuang di hutan. Warga-warga yang sekarat hanya tinggal menunggu waktu saja. Sesampainya di desa, Yuri segera menemui Natalka. Dia mendapat kabar mengejutkan kalau Natalka telah keguguran. Yuri memperkenalkan Lubko dan mereka memutuskan merawat dan membesarkan Lubko. Di dalam rumah, ibunda Yuri sudah benar-benar tidak berdaya karena bencana kelaparan ini. Natalka bercerita kalau dia sudah memberikan lukisan Sen Yuri demi menyelamatkan warga. Namun ternyata Yuri telah mengkopi lukisannya dan salinan asli masih ada di rumah itu. Ibunda Yuri sangat senang dan dia pun mengembuskan nafas terakhirnya. Pasukan Soviet menembaki warga yang nekat mencuri hasil panen karena kelaparan. Yuri menyelinap masuk penjara lalu membebaskan Ivan kakeknya. Ivan bertarung sengit dengan Sergei, sementara Yuri berhasil mengambil senapan mesin Soviet. Perlawanan terjadi di sana, sampai penjara terbakar hebat. Setelah kejadian itu, Natalka, Lubko, dan Yuri kabur menggunakan kereta ke Polandia. Sesampainya di perbatasan, mereka masuk hutan. Tapi pelarian mereka berhasil diketahui. Pasukan Soviet mengejar, dan film pun selesai. Holodomor, itulah bencana kelaparan terbesar di Ukraina. Dari tahun 1932 sampai 1933, 7 juta warga sipil meninggal karena kelaparan. Kebusukan ini baru diakui Soviet saat mereka akan runtuh di tahun 1991. Segitu aja kira-kira alur cerita kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video seru lainnya.